Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan makan bakpao dulu. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sambil sarapan bakpao dulu. Belum. Nah, katanya nggak boleh makan sambil ngomong ya. Jadi kita stop dulu ya, kita pause dulu, nanti kita sambung lagi sebentar. Baik, tadi sudah makan, sudah sarapan bakpao. Mari kita bahas topiknya. Topik yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang rahasia guru dan dosen. Ini rahasia kita ya, jadi jangan diceritain siapa-siapa. Guru dan dosen itu paling tidak suka menilai tugas mahasiswa. Menilai itu paling pekerjaan yang paling tidak menyenangkan bagi saya ya sebagai dosen. Ini saya generalisir itu boleh nggak ya? Karena boleh jadi ini hanya saya aja. Tapi rasanya semua deh, semua guru dan dosen atau sebagian besar ya. Kalau saya lihat di media sosial, curhatannya dosen itu adalah ya itu tadi ya. Waduh, harus menilai ya, harus meriksa ujian. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan tapi harus dilakukan. Itu tadi ya. Pada akhir kelas ya biasanya kita menilai mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Kita sudah mengajar. Kalau mengajar, pemahaman saya sih guru atau dosen senang mengajar ya. Kalau nggak senang ya itu salah profesi. Cari pekerjaan yang menyenangkan, dan mengajar itu menyenangkan, yang menceritakan sesuatu menyenangkan. Nah, di akhir pelajaran maka kita harus menguji atau melihat sampai di mana mahasiswa atau siswa memahami pelajaran yang kita berikan ya. Itu dia, maka kita harus adakan ujian atau tes atau tugas atau kuis atau pekerjaan rumah itu untuk memeriksa ya, semacam checkpoint. Ini mahasiswanya udah paham ini, oke, udah paham gitu. Berarti memang dia pantas untuk diluluskan dengan nilai baik, dengan nilai cukup, dengan nilai sedang, dengan nilai buruk. Itu dia ya. Saya termasuk yang nggak suka memberikan nilai buruk ya. Jadi karena mahasiswanya belum ngerti, berarti harus diulang. Berarti itu pendekatan ngajarnya salah. Berarti harus cara menyampaikannya harus diubah sehingga mahasiswa itu paham ya. Oh, maksudnya gitu. Kebetulan pelajaran yang atau mata kuliah yang saya ajarkan itu tidak terlalu susah. Tentunya dari kacamata saya ya, yang sudah ngajar bertahun-tahun, bagi siswa mungkin waduh ini susah ya karena belum pernah ya. Nanti kalau dia juga sudah melakukannya 5 tahun ya pasti bisa juga lah ya. Tapi lama sekali kan ya, pengennya dalam 1 semester di cram semuanya itu ya, dipadatkan supaya tahu semuanya. Nah, gimana ya? Tidak menyenangkannya itu tadi ya, tidak menyenangkan, menilai mahasiswa itu tidak menyenangkan, tapi harus ya. Memberikan ujian, meriksa tugas, segala macam ya. Ya itulah biasanya diserahkan kepada mahasiswa S3 atau mahasiswa postdoktoral ya, untuk melakukan penilaian tersebut. Nah, sebentar, ini kayaknya ada masalah di komputer saya nih. Kayaknya mau crash. Nanti saya sambung videonya nih, kayaknya videonya crash ya. Saya sambung dengan saya rekam lagi ya tambahannya. Barusan entah kenapa sistem saya crash, jadi ini harus saya ulang atau nanti saya sambung ya. Saya sambung. Ntar dulu. Ini sambil mikir kenapa barusan crash sampai di mana. Saya ulang lagi ya, saya ulang. Jadi saya termasuk dosen, guru atau dosen yang berikan kesempatan pada mahasiswa saya untuk memenuhi, menggenapkan materinya dulu. Jadi kalau bangunan itu kan, bayangkan itu gini, bangunan itu kan ada fondasi ya, terus nanti mulai tiang-tiangnya, dinding, baru genteng, atap gitu ya, baru tutupnya gitu. Nah, kalau misalnya dindingnya belum selesai,
ya nggak bisa lah pasang genteng atau atap ya, harus diselesaikan dulu. Nah itu seperti mata kuliah juga gitu, mata pelajaran harus selesai dulu baru bisa mata pelajaran berikutnya lagi. Tapi pendidikan yang sudah-sudah itu adalah kita punya batasan waktu ya, misalnya ini akhir November ya, minggu ini udah masuk Desember. Artinya kita harus sudah menguji siswa, sudah harus pada masa akhir ditutup, nilainya berapa, ya sudah, itu yang harus kita lakukan. Nah itu yang susah ya, karena kita nggak punya waktu lagi untuk memperpanjang. Jadi itu dia ya, sorry motor lewat ya. Jadi ya susah ya, jadi yang dilakukan banyak guru atau dosen ya sudah, kasih nilai, ada yang 90, 95, 73, 54, 23 gitu ya, padanya jebret gitu ya. Nah kalau saya nggak diberikan kesempatan-kesempatan, artinya apa? Ya effortnya lebih besar di saya. Tapi tadi ya waktunya juga ada batasannya juga. Nah ini harus dikejar ya, digeber maksud saya tadi, supaya dia bisa ngejar, supaya dindingnya bisa tercapai. Nah itu yang susah begitu ya. Nanti di kemudian hari nantinya masa depan karena ada teknologi dan kita bisa daring seperti ini ya. Jadi bisa individually ya, tailored ya. Jadi dikemas secara individu itunya ya, programnya. Jadi nanti ada siswa yang sudah selesai minggu ini, ada yang siswa yang baru selesai mungkin bulan depan gitu ya. Nah, tapi harus selesai dulu ya, karena kalau nggak selesai gimana bisa pasang atap atau genteng kalau dindingnya belum ada ya. Harus beres dulu ya. Nah itulah dia juga ya, fondasi sebuah ilmu itu harus diambil dulu sebelum seseorang itu bisa meneruskan kepada ilmu yang lainnya lagi. Bentar, ini apa? Oh ini ada yang mengganggu di bahasa. Kelihatan itu ya. Begitu ya, jadi menilai itu perbuatan yang atau pekerjaan yang tidak menyenangkan bagi dosen. Itulah sebabnya dosen kadang-kadang dulu ya kalau di luar negeri punya grader, yang mana tugas-tugas menilai itu diserahkan kepada mahasiswa bimbingannya. Mahasiswa, misalnya saya punya mahasiswa S3, bimbingan S3 ya, maka ketika saya ngajar mata pelajaran tersebut, tugas-tugasnya diserahkan kepada mahasiswa untuk dinilai. Mahasiswa yang melakukan grading. Dan karena dia sudah S3 yang sudah mengambil mata pelajaran itu, dan biasanya mata pelajarannya juga dilihat ya, kalau dia dapat A dari itu, oke dia bagus, berarti dia udah tahu mata pelajaran itu, maka dia bisa menilai di situ ya. Jadi nah itu, maka seringkali dosen atau guru itu procrastinating atau apa ya, menunda-nunda menilai nanti tahu-tahu udah deadline aja, wah harus dikejar semuanya. Ini saya tugas mahasiswa saya makalah ya, baru deadline-nya minggu depan. Maka 2 minggu itu saya akan menghabiskan waktu membaca makalah-makalah. Dan kalau ada koreksi harus saya berikan kesempatan pada mahasiswa koreksi lagi. Waduh pokoknya banyak lah. Sehingga dengan kata lain, menilai adalah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saya. Kalau semuanya bisa dapat A, saya kasih A. Tapi nggak fair juga bagi mahasiswanya. Ada yang kerja keras dan bagus ya, udah pantas lah dapat nilai A. Tapi kalau yang slacking, yang leha-leha, tidak memberikan usaha gitu ya, did not put an effort gitu ya, good enough effort gitu ya, terus hasilnya kurang bagus, ya nggak mungkin lah dikasih A ya kan. Jadi menjadi tidak fair bagi tidak fair bagi teman-teman yang lainnya gitu. Nah yang menilai seperti itu yang bikin susah kita ya. Oke ya, kalau begitu saya akan stop dulu. Nanti saya coba sambungkan ini dengan video sebelumnya yang terputus ya. Jadi ini rahasia kita ya, jangan ceritakan siapa-siapa ya, bahwa dosen dan guru itu tidak suka memberi nilai ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habiskan kopi dulu, habis itu menilai mahasiswa.